Kabar informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Dilyawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Kabar informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI.
Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Dialog Hai Balikengken kembali kami hadirkan. Dan di tengah derasnya arus globalisasi ini, pendengar, generasi muda ini memiliki peran penting ya dalam menjaga identitas dan jati diri daerah. Nah, salah satu ruang yang mewadahi semangat itu adalah ajang Jegek Bagus. Jadi panggung ini generasi muda untuk tampil berkontribusi dan melestarikan budaya lokal. Jadi untuk membahas lebih jauh tentang Jegek Bagus, generasi muda di panggung budaya, telah hadir bersama kami narasumber dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bapak Madi Moga Karisma SST Par. Selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Rahaja semua. Semeng niki. Semeng habis deras-derasnya. Habis deras-derasnya, air hujan Singaraja. dan angin yang kencang banget. Sekarang sudah mulai muncul sinar mataharinya, Asik, mulai ya. cerah lagi. Langsung gak cerah. Baik, Pak Made tidak sendiri, ada Pak Made Swastika, jadi panitia Jegek Bagus untuk tahun ini. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Kak. Selamat pagi, ini sama-sama Made berarti ya. Iya, sama-sama anak kedua berarti. Dan tadi sempat cerita juga bahwa Pak Made Swastika juga dulu sempat ikut ajang Jegek Bagus dan berarti sampai sekarang pun masih tetap eksis ya berkegiatan. Itu berarti kalau ajang Jegek Bagus ini tidak berhenti saat pemilihan saja, tapi terus berlanjut untuk kontribusinya untuk pariwisata dan juga untuk budaya ya. Mungkin bisa diceritakan dulu ini Pak Made Moga Karisma, bagaimana sih Niki peran ajang Jegek Bagus ini dalam konteks pengembangan pariwisata dan juga pelestarian budaya khususnya di Kabupaten Buleleng. Baik. Om Swastiastu, penggemar RRI Pro 1 baik yang via radio ataupun di YouTube. Jadi Jegek Bagus ini sebenarnya adalah bagian dari cikal bakal calon-calon pemimpin, calon-calon pengusaha yang ada di Kabupaten Buleleng ya. Karena selama proses pemilihan mereka itu tentunya ada persyaratan ya, ada syarat, ada ketentuan, nanti mungkin panitia yang jelasin gitu. Tetapi pada garis besarnya adalah mereka akan menjadi duta pariwisata, duta budaya, kemudian termasuk juga di dalamnya sebagai agen promosi produk-produk UMKM dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Buleleng. Istilah sederhananya mereka bisa dijadikan sebagai duta promosinya lah seluruh produk yang ada di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu kita harus memilih dan menampilkan mereka-mereka yang memiliki tentunya kemampuannya berbeda-beda, skillnya berbeda-beda. Termasuk yang di tahun ini, di tahun sebelumnya saya perhatikan mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda dan dari berbagai jenis unsur pendidikan. Di sebelah saya ini sarjana teknik loh. Ya, ada yang anak SMA, kemudian ada yang sudah sarjana, ada yang berkuliah di kesehatan dan macam-macam. Dan ini tergabung ketika mereka selesai proses pemilihan, mereka tidak
mencar begitu, tetapi tergabung dalam satu paguyuban Jegek Bagus Buleleng. Nah ini bertugas banyak banget nih, sudah sekian angkatan ya begitu yang ada, dan mereka berkontribusi pada promosi pariwisata dan budaya di Kabupaten Buleleng. Di situ poin pentingnya adalah mereka menjadi agent yang harus tetap menjaga etika, kemudian menampilkan estetikanya, artinya kecantikan, ketampanan, kemudian harus memiliki public speaking yang luar biasa. Di samping memahami pengetahuan tentang pariwisata, budaya, dan keunggulan yang ada di Kabupaten Buleleng. Kan itu modal saat ini, apapun modalnya public speaking, iya. Betul. Dan tadi yang dikatakan itu semua kepake saat ini begitu ya. Iya betul. Dan yang paling penting saat sekarang ini kan mereka benar-benar dalam tanda petik bertarung di dunia digital begitu, di dunia media sosial dalam hal menampilkan keunggulan-keunggulan yang ada di Kabupaten Buleleng di tengah derasnya arus berita yang ya seperti yang kita dengar tadi, ada hoax ini, hoax itu begitu. Mereka ikut membantu di sana. Begitu. Baik. Tapi sejauh mana sih mungkin peran Jegek Bagus ini sebagai duta budaya saat ini begitu? Kalau berkaitan dengan duta budaya, mungkin pertama mereka pasti memiliki basic budaya dulu. Mereka hampir semua punya basic budaya, menari, menggambar, mereka hampir semua punya seperti itu. Di sisi lain budaya tidak hanya tradisional, banyak juga yang memiliki budaya atau menguasai kesenian sifatnya modern. Salah satunya kemarin kalau pada waktu seleksi 2026 ini ya, kebetulan saya dilibatkan juga ikut sebagai dewan juri dalam wawancara. Ada yang bisa, yang cewek ada yang bisa main violin. Nah, kemudian macam-macam lah. Banyak yang ini fotografi. Jadi mereka mengikuti era dan masanya gitu ya. Di samping tetap muatan lokal tradisional itu yang menjadi core utama yang harus mereka pahami, harus mereka kuasai. Dalam proses seleksi juga saya bocorkan mereka membuat kok sarana upekara. Nah, di situ mungkin yang cowok membuat lakat, yang cewek nanti membuat canang sari dan seterusnya. Artinya yang paling dasar mereka harus tetap pahami dan kuasai serta mengerti nilainya. Ditambah sekarang kolaborasi dengan modernisasi, digitalisasi, sehingga itu menjadi keunggulan yang luar biasa. Pun demikian, tetap kita mendorong ketika menjadi seorang duta budaya, mereka harus memahami tidak hanya berkesenian yang paling umum kita tahu, yaitu menggambar, ngigel, mungkin mengkidung dan seterusnya, itu tetap harus dikuasai. Salah satu yang paling penting sekarang apa? Kita punya nih warisan Gedung Kertia. Nah, di situ manuskrip kita ada. Belajar itu ini kan lagi naik nih ya di media sosial ya. Lewat beliin tiang niki beli sugilan terus lagi naik nih ke. Nah, berarti adalah ada arena wahana yang sudah disediakan oleh penglingsir kita, oleh pemerintah yang namanya Gedung Kertia. Manuskrip itu dipelajari. Kadang-kadang nih ke, padahal nih ke yang core ya, yang utama nih ke kadang-kadang yang terlupakan gitu. Tapi untuk Jegek Bagus, kita dorong mereka ke arah itu supaya tetap memahami mana pondasi dasar budaya, kemudian mana yang harus dikolaborasikan begitu. Ini langsung saja sih mungkin ke Pak Made Swastika, apa sih yang harus dimiliki seorang calon Jegek Bagus dan persyaratannya apa begitu? Apa sih Pak yang menjadi dasar nih Ki? Iya, baik. Jadi berbicara tentang persyaratan sebelum mendaftar ke Jegek Bagus, khususnya di Kabupaten Buleleng, itu kami dari panitia menetapkan beberapa persyaratan. Yang pertama seperti halnya berdomisili di Kabupaten Buleleng, warga negara Indonesia yang berdomisili di Buleleng, kemudian berusia 17 tahun hingga 25 tahun, kemudian memiliki wawasan tentang Buleleng, memiliki aspek 4B itu Brain, Beauty, Behavior, and Brave. Kemudian juga berpenampilan menarik dan memiliki skill public speaking seperti itu. Jadi itu persyaratan basic minimal yang harus dipenuhi sebelum mendaftarkan diri ke Jegek Bagus Buleleng. Kemudian untuk apa sih kompetensi yang menjadi modal untuk mendaftarkan diri sebagai Jegek Bagus Buleleng? Yang pertama itu harus percaya diri pastinya. Jadi harus percaya dengan diri sendiri bahwa bisa untuk melanjutkan beberapa seleksi yang ada di Jegek Bagus Buleleng, sehingga tampil di atas panggung percaya diri, sehingga itu akan memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat terkait apa yang akan kita kontribusikan ke masyarakat terkait dengan pariwisata budaya seperti itu. Kemudian juga empati penting sekali, karena ini juga berkaitan dengan
program kerja selanjutnya yang sangat berdampak dengan masyarakat, sosialisasi, edukasi. Jadi modal untuk empati itu sangat penting sebagai seorang duta pariwisata dan budaya seperti itu. Kak. Namun apalagi sekarang kan di tengah arus globalisasi, modernisasi, semua serba modern. Apa nih? Mungkin ada tantangan tersendiri tidak dulu dan sekarang mungkin Niki, atau malah ada peningkatan mungkin dari segi kualitas atau dari segi persyaratan, atau malah dikendorkan deh ini budayanya gitu, atau gimana? Untuk tantangan modernisasi dan teknologi sekarang, kita lebih fleksibel terkait dengan budaya itu, Kak. Jadi awalnya kan untuk duta pariwisata dan budaya itu kita mensyaratkan untuk skill atau keterampilan yang dimiliki itu adalah yang berkaitan dengan budaya Bali. Namun untuk pada saat seleksi kita melonggarkan, bisa membawakan keterampilan yang modern, tetapi ada unsur budaya Balinya di situ. Jadi dikombinasikan, misalnya menyanyi menggunakan menyanyi Bali, kemudian menari bisa di kontemporer seperti itu, dance modern dengan dance tradisional digabung. Jadi kita beriringan dengan modernisasi itu seperti itu, kan. Kalau dari segi peminat gimana nih saat ini perkembangannya? Kalau dari sisi peminat begini ya, saya ingin memberi garis jelas dulu bahwa ada beberapa mindset yang menyatakan bahwa ikut kegiatan ini tuh harus high gitu. No. Itu mistake gitu ya, itu salah. Sebenarnya di sini ini kan proses sedang berjalan nih, Mbak. Kita yang daftar untuk yang tahun ini 26 cewek dan jegek 22 untuk bagusnya. Apakah ini masuk kategori peminatnya cukup sedikit? Dari sisi kami sebenarnya dengan jumlah populasi generasi muda Buleleng ini sedikit. Tetapi mereka yang sedikit ini luar biasa antusiasmenya untuk ikut. Nah, dari tahun ke tahun ya seputar segitu saja angkanya. Kalau kita berkiblat ke kabupaten tetangga, mungkin mereka ada yang lebih banyak karena ketertarikan di sisi hadiah mungkin ya, begitu. Tetapi di sisi ini kita melihat antusiasme anak-anak muda Buleleng, baik itu yang udah yang bahkan yang sudah S1 loh, yang sudah sarjana pun masih ada yang ikut gitu ya. Kemudian yang anak SMA juga masih ada ikut. Nah, kita ingin memetakan lebih dalam sebenarnya kenapa sih ketertarikannya ini menjadi tidak begitu signifikan. Apakah kurang kalau misalnya kurang hadiah ya, semakin gede hadiah pasti ya rame ya, kalau itu dijadikan alasan kan kita nggak gini jadinya ya. Tetapi kami ingin menegaskan bahwa kami tidak akan mengurangi kualitas proses pemilihan. Tidak akan kami kurangi kualitas proses pemilihan. Teman-teman panitia sudah bekerja dengan memilih dewan juri dari berbagai kalangan dan berbagai kemampuan yang dimiliki. Tentunya dari putra-putri asli Buleleng ya. Itu kemudian saat ini sudah terpilih mau 10 besarnya sebenarnya, sebenarnya, dan mereka akan melakukan proses pengayaan, penguatan, pendalaman sampai nanti jika tidak ada kondisi alam yang terlalu ekstrim, kita rencananya di awal Maret nih untuk grand final. Kita rencana di awal Maret untuk grand final. Sembari memang dalam rangka serangkaian dengan HUT Kota Singaraja. Nah, di bulan Maret itu kita akan melaksanakan grand final yang rencananya masih sampai saat ini opsionalnya kalau di gedung kesenian ya berarti di RTH Bung Karno. Nah, selama proses nih kita melakukan memang penajaman, pendalaman terhadap pengetahuan mereka, karena kan tan sama ya, ada yang sudah kuliah, ada yang SMA nih pasti tan sama untuk pemahamannya. Tapi untuk saat ini sebenarnya interestnya sudah mulai banyak gitu, sudah mulai banyak. Cuman mereka mulai banyak itu banyak nanya gitu loh, masih takut-takut nih untuk ikut kan gitu. Jadi kan kalau ikut itu gimana ya beli ya? Oh benar ya harus bisa nari beli, saya nggak bisa. Sing gitu guys. Nggak gitu. Sebelum pendaftar tuh DM di Instagram tuh banyak banget tuh yang nanya. Waduh gitu. Saya belum ini nih Kak, belum bisa ini, apakah nanti lolos atau enggak gitu. Ya, cuman karena memang ini salah satu yang memang ada barrier begitu ya, ada sedikit yang tidak bisa kita ubah ketentuannya. Bisa kita sebenarnya bijaksananya itu masalah tinggi mau kadang-kadang. Ya kan ada yang niat banget pingin ikut. Tapi di bawah standar tingginya.
Kalau yang untuk jegek kita kasih standar 160, kalau yang bagus kita kasih standar 168. Enten. Banyak kok peserta yang di bawah Nike dia mencoba, tapi dia meyakini akan pede dia kemampuan dan ininya, dan akhirnya bisa masuk. Karena yang kita cari, mohon maaf, untuk Kabupaten Buleleng yang kita butuhkan adalah generasi muda yang siap berkontribusi untuk kabupatennya. Baik. Ya Bukan kan? hanya sekedar jegek dan Bagus saja. gitu. Nah, memang pasca Nike ada kelanjutannya yaitu di Jegek Bagus Bali. Nah, ini yang memang dari sisi kita ada batasan-batasan seperti tinggi yang harus dipenuhi. Nah, Nike kita harus mencari ini di antara 10 yang lolos nih, kira-kira siapa nih yang bisa menembus itu gitu loh. Dan akhirnya sebenarnya 2 kali tahun kemarin ya, Mbak ya. 2025 dan 2024 ya. Kita mampu berada di untuk tahun 2025 dua-duanya masuk 3 besar, Mbak, di provinsi. Ampun beriki kan Nike. Nah, 2024 jegeknya juara 2, yang cowoknya nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, itu yang bikin kita bahwasanya ternyata gini juga nih, tough juga nih anak-anak Buleleng SDM-nya, anak-anak mudanya luar biasa juga nih. Jadi jangan takut, ikut aja dulu berkontribusi gitu loh. Masalah barrier-barriernya seperti itu tuh dalam artian bukan saya mau membijaksanain, tidak, tapi kalau dia mohon maaf ya tidak memenuhi tinggi, tetapi skill public speaking-nya bagus banget nih. Yang gini-gini sebenarnya ketika attitude-nya luar biasa baik. Masa hanya karena mohon maaf kita kan nggak bisa bicara masalah anugerah Tuhan yang mau tinggi mau pendek, kita nggak bisa berdebat tentang Nike ya. Baik. Tetapi dia punya skill, punya niat, punya kemampuan aja. Kenapa tidak? Dan itu yang membangun Buleleng sebenarnya. Gitu. Karena kalau kita lihat kan kalau sudah ajang Jegek Bagus ini kan ibaratnya jadi identitas Buleleng nantinya kalau kemana-mana. Ini Jegek Bagus Buleleng, apalagi kalau viralnya di media sosial. Bagus. Ini Jegek Bagus Buleleng, jangan begitu kan? Berarti kan ada value yang harus ditampilkan begitu, Ge. Benar. Baik, dan sebenarnya di media sosial kita juga banyak yang ingin ikut bertanya, begitu, ingin ikut gabung nih. Ayo, silakan. Apa sebenarnya katanya dampak nyata dari pelaksanaan pemilihan Jegek Bagus ini sudah ada? Oke, jadi kepada yang siapa tuh ya anonim? Jadi siapa ini? Nggak ada nama. Kalau 2024 anak-anak itu membuat proyek kebersihan di daya tarik wisata. Di Desa Sudaji, di Desa Les, di Pantai apa nih yang kurang lupa ya lagi satu nih kan 2024. Di 2025 mereka membuat proyek tentang mitigasi bencana pada daya tarik wisata, Mo. Nah, berbarengan dengan itu, nah bukan aja bagusnya ada bencana enggak gitu ya. Jadi proyeknya mereka kepake. Jadi mereka masang sign, mereka memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada anak-anak dan generasi muda yang ada di sekitar daya tarik wisata. Mau kemarin di Wonogiri kalau nggak salah masang nih banyak masang plang tentang kemana sih, gimana jalurnya dan evakuasinya seperti apa. Proyeknya mereka kepake. Kalau berbicara dampak dari sisi proyek ya, kemudian dampak dari sisi yang lain apa? Mereka banyak berkontribusi memberikan masukan sama dinas, Mo. Oh seperti ini loh. Mereka juga jadi talent promosinya banyak yang make. Banyak banget yang pakai, mau mereka dipakai talent fashion show, mereka mau dipakai talent produk UMKM juga ada, talent untuk daya tarik wisata juga mereka yang ngejelasin. Kemudian kita ajak beberapa kali keluar, artinya keluar kabupaten untuk promo dan bertemu banyak orang. Artinya apa? Bahwa kalau berbicara dampak, kalau saya pribadi dan saya meyakini, bahasa yang lagi keren ya, saya meyakini kalau anak-anak muda ini ditangani yang tepat, di dalam lingkungan yang tepat, kita tidak bisa seperti memakan tapio gitu loh. Gugut jani lalah nih. Kita tidak bisa seperti itu. Mereka akan memberikan dampak pada periode-periode berikutnya. Dampak Buleleng di masa depan. Mereka banyak memberikan kontribusi positif akan hal itu. Oke, yang sudah sebelumnya seperti itu, dampak untuk daerah juga ada, masyarakat juga ada, bahkan untuk yang mengikuti ajang Jegek Bagus sendiri juga ada dampaknya. Merasakan sendiri? Iya, merasakan. Ya karena langsung yang bergerakin ini yang langsung merasakan seperti apa begitu ya bergeraknya begitu. Kalau dulu ikut Jegek Bagusnya saat usia berapa mungkin atau posisi masih
sekolah kah atau kuliah atau gimana Iya, Niki? Sebelumnya disclaimer dulu kayak soalnya saya belum sarjana, masih semester 8. Oh gitu ya. Saat ini masih semester 8, saat masih nyusun skripsi. Nah, kebetulan kemarin 2025 saya semester 7 dan itu usia saya 20 tahun ketika mendaftar diri sebagai di pemilihan JG Bagus Buleleng 2025 gitu. Dan memang pada saat itu benar seperti katanya Bli Moga bahwa awalnya memang tidak percaya diri karena masalah tinggi badan itu tadi. Nah, jadi tapi dengan niat ingin berkontribusi dan juga ingin menambah relasi di kabupaten, teman-teman di Kota Singaraja, jadi saya ingin mendaftar diri walaupun dengan barrier tadi, tantangan tadi, tapi dengan niat, kemudian kemampuan dan juga kegigihan akhirnya bisa juga lolos sampai ke tahap grand final gitu. Oke, dan mungkin ini juga membuka peluang-peluang Iya, besar yang benar ada. sekali. Iya, Merasakan hal iya. itu. Wah, luar biasa mendengar Pro 1. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung kembali, silakan melalui line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya. Nanti mungkin yang sudah mengirimkan chatnya di YouTube Pro 1 RRI Singaraja juga sebuah langkah yang sangat keren untuk mewariskan budaya ke generasi muda. Semangat Bli dan tim, katanya Niki. Kemudian apa ada program lanjutan yang terintegrasi dengan pemerintah setelah selesai pemilihan JGEK Bagus selesai? Kemudian mengatakan memang benar peran generasi muda sangat penting untuk kemajuan budaya. Perannya seperti apa nih? Nanti mungkin dijawab begitu. Satu penelpon dulu sebelum kita tanggapi dan sebelum kita jeda dulu. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Pagi. Selamat pagi, Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa nih Pak? Pokoknya sama ini Ibu Nyoman ini Oke. Bataya Periana. Nggih, sampun uning ini niki Rengbon dalem niki Pak Jero Maliarse. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Nggih, luar biasa. Buleleng ini akan menelurkan suatu JGEK bagus. Seperti yang disampaikan Mbak Heni tadi, pangsi ngandelang JGEK jak bagus dan supaya ada dua istilah yang performan dan kompetensi. Oke, setuju. Performan itu berarti tampilannya. Iya. Sesuai dengan ucapan Mbak Heni tadi, jangan sampai tampilannya JGEK bagus, tetapi kompetensinya belum maksimal, walaupun ada. Maka dari itu kompetensi inilah sebagai dasar juga untuk menentukan JGEK bagus. Karena apa? JGEK bagus adalah nanti akan jadi teladan, kemudian jadi contoh di masyarakat bagi masyarakat Buleleng, kemampuan komunikasinya, kemampuan yang disebut dengan pengetahuan, pengalaman, budaya, etika, keagamaan, entah itu adat istiadat dan sebagainya. Nah, itu adalah sebagai landasan yang kuat untuk menentukan siapa yang perlu menjadi contoh sebagai generasi muda. Saya bangga karena apa? Buleleng dari dulu menelurkan yang namanya untuk memberikan wadah kepada para generasi muda, baik putra maupun putri, untuk berkreativitas, untuk menempatkan diri, bagaimana dia memahami dirinya sebagai orang Buleleng yang masih muda, baik putra putri itu akan membawa Buleleng ini lebih meningkat. Tadi Bapak narasumber menyampaikan, ini adalah nanti kelanjutannya bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi bergerak dalam bidang yang lain, tetapi tetap adalah merupakan bagian yang tidak terlepaskan. Ini harus dilaksanakan dengan baik sehingga nanti tidak mengecewakan. Saya yakin kok Bapak narasumber, panitia dan sebagainya itu akan mengemang dengan sebaik-baiknya siapa yang cocok tampil untuk terdepan sebagai JGEK bagusnya Buleleng. Buleleng adalah terkenal daerahnya paling luas. Kemudian kalau di bidang yang lain olahraga kah tidak pernah lah mengecewakan, sekalipun masih kalah di bidang misalnya di poprov dan sebagainya atau mungkin di apalah, tapi tetap tampil dengan sebaik-baiknya. Saya orang Buleleng. Yang boleh dikatakan saya bukan apa ya, saya mungkin salah satu, saya ini guru teladan nasional dulu. Jadi sebagai guru saya di Denpasar, tapi bergerak dalam bidang keguruan.
Kemudian tetap saya bangga kepada Buleleng. Sekalipun saya tidak di Buleleng tinggalnya, tapi sekarang sudah mulai 5 tahun, 6 tahun ini saya sudah di Buleleng, di Bondalem. Mbak Eni sudah hafal sekali asal sudah begini kelasnya. Wah, ini Mbak Eni, penyiar idola masyarakat. Oke, sama Pak Jero. Ya, yang sampaikan Ampure, suatu batas satu baru, jangan disimpan dalam tepi. Kalau ada yang kata keliru, jangan simpan dalam hati. Tentang sering taruhan, tentang malas mengupure, tentang yang dan Sinampura Om Santi. Sukses semua Pak Jero. Sukses semua Pak Jero Maliarsa Niki Ring buat dalam ya, bangga. Ya semua pasti bangga. Makanya Niki kalau sudah jegek bagus, kalau lihat penampilan mana nih Buleleng yang dinantikan, biasanya Buleleng begitu ya. Kalau untuk daerah Buleleng sendiri. Baik, untuk pendengar yang lainnya nanti bisa ikut bergabung, tapi kita jeda dulu ya. Oke, kita jeda dulu sejenak. Pak Jero ditunggu dulu Niki untuk tanggapannya dan juga pendengar Pro 1 yang lain. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hebali Kengken dan kita masih membahas Cekek Bagus, generasi muda di panggung budaya. Kita masih berbincang bersama narasumber dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bapak Emadi Moga Karisma SST Par, dan juga bersama panitia Cekek Bagus Madi Swastika. Dan terima kasih tadi pendengar kita yang sudah ikut bergabung juga. Mungkin sudah dinantikan tanggapannya seperti apa begitu. Tadi ada Pak Jero Maliarsa juga yang merasa bangga begitu ya,
Buleleng ini selalu memberikan wadah pada generasi muda begitu untuk berkontribusi, untuk menampilkan tadi apa yang dimiliki, kemampuan-kemampuan yang dimiliki karena asetnya Buleleng ini luar biasa begitu ya. Nyensek nawang Buleleng gitu misalnya ya. Betul. Anak muda Buleleng dari seninya Bani ya itu yang luar biasa Niki. Ya mungkin Boga bisa disampaikan dulu nih. Baik. Saya bukan tidak mau ya. Nanti biar yang untuk peran kebudayanya biar panitia yang memberikan tanggapan. Saya ingin menanggapi dengan Pak Guru Teladan Tiang Niki 1 Pak Jero. Sebenarnya Pak Jero ini juga bagus banget nih dijadikan salah satu narasumber yang bisa memberikan pengayaan atau penguatan kepada generasi muda nih. Bos Guru Teladan Nasional gitu. Nanti di program Indonesia Cerdas. Iya, oke. Yang sepaham setuju bahwa performance itu memang menjadi barrier pertama begitu ya. Tetapi performance ini akan menjadi runtuh ketika kompetensi tidak mengikuti di belakangnya. Di era saat ini yang media semua bisa di AI kan gitu ya. Tiang yang warnanya agak kulit yang Niki agak maghrib lah istilahnya atau agak tilam begitu di media sosial Niki nak bisa dari Purnamo Niki bisa ya benar dalam artian di AI kan, tetapi yang memang benar-benar tidak bisa kita lepaskan dari diri kita itu adalah kompetensi dan attitude. Etika kita itu harus memang benar-benar ditunjukkan oleh generasi muda Buleleng. Walaupun kita disebutkan wanen, tetapi wanen pada sisi yang apa? Ajak reramos yang dari raga wanen kan kita modelnya. Tetapi ketika itu nindihin kabupaten, berjuang di atas panggung gitu misalnya, berjuang di atas ring ya atau di lapangan, ya memang kita harus nindihin begitu. Nah, jadi artinya Tiang sepaham banget dengan Pak Jero bahwa tidak hanya bagus dan jegek, tetapi kompetensi menjadi tolak ukur juga. Kompetensi juga menjadi nilai yang dapat mengganggu bagian keperformanan itu. Kayak misalnya kalau kita berkompetisi di jegek bagus provinsi ya, anak Ampuro 2 tahun Niki kebetulan Tiang dilibatkan membina. Itu benar-benar Tiang lakukan proses pendalaman banget agar mereka memahami situasi dan bagaimana pertarungan di jegek bagus. Sehingga materi-materi apa yang kita harus perdalam, isu-isu apa yang mereka harus pahami. Nike akan membuat mereka di atas panggung menjadi confident karena memahami situasinya, karena memahami isunya. Artinya adalah pengetahuan mereka ada di bidang itu. Begitu ditanya A, biar jegek, biar bagus, tetapi sing paham tentang A jadi langsane jegek aja bagus dur panggung nih karena itu. Di samping memang pengetahuan keseharian bagaimana Buleleng ini potensi buahnya luar biasa, potensi alamnya luar biasa, budayanya luar biasa, berapa kebudayaan dan berapa hasil bumi yang sudah mendapatkan indikasi geografis dan seterusnya, hak kekayaan itu dan mereka harus paham. Nah itu yang selalu kita berikan dan saya sepaham itu bahwa antara performance dan kompetensi itu harus balance, gitu, harus balance. Itu yang pertama. Kemudian semua dukungannya yang di IG, kemudian di YouTube juga kolaborasi dengan pemerintah dan bentuk pembinaannya. Setiap event pemerintah yang berkaitan dengan tourism kita libatkan jegek bagus. Fovinam kemarin kita libatkan jadi panitia. Waktu Fovinam Internasional kemarin yang pencak silat versinya Vietnam Nika kita hadirkan. Anak-anak jegek bagus juga sebagai panitia. Lovefest, pemuteran, kemudian kita BBTF, Bali Travel Beyond yang ada di Nusa Dua kita ajak juga anak jegek bagus untuk berkontribusi di situ ya, walaupun mohon maaf kelihatannya sekilas seperti menjaga stand tetapi tidak hanya itu saja, memberikan informasi kepada beberapa masyarakat, beberapa wisatawan yang berkunjung ke stand tentang daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, kalau bentuk pembinaannya, kita selalu mengajak anak-anak itu untuk berpartisipasi dalam kegiatannya di Dispar, Piodalan Dispar kita ajak. Kemudian nanti rencana, nah ini kita kan mau rencana gabung nih antara Dispar sama Disebut ya, gitu masih. Jadi langsung sekalian ini ya, pariwisatanya. Kebetulan jadi satu rumah, jadi panggungnya lebih sudah dalam satu rumah yang sama begitu. Jadi lebih gampang pembinaannya dan juga nanti sebenarnya ini sekaligus nodong gitu ya. Tadi kita ngobrol di sebelum live ini
nanti anak-anak juga bagus public speakingnya diajarin teman-teman RRI kayaknya keren nih. Kemudian diajarin jadi news anchor gitu, diajarin jadi host kayaknya menarik nih. Kita untuk kerjasama nih. Benar. Kita buat ininya lah. Jadi apa kualitas mereka tetap terjaga oleh siapa? Oleh teman-teman yang memang memiliki kapabilitas untuk itu, RRI gitu ya kita aja. Jadi ini bentuk kolaborasinya yang sering kita lakukan begitu. Dari Tiang Nika silakan Swastika. Ya baik, jadi terkait pertanyaan tadi yang berkaitan dengan peran budaya dari JKK Bagus Buleleng, kita di JKK Bagus Buleleng itu terkait dengan budaya ada 4 bahkan. Yang pertama tentu mempelajari budaya Bali. Dari sekian banyak finalis yang masuk ke jajaran 10 besar itu harus memiliki minimal 1 keterampilan budaya Bali. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari kita melestarikannya dengan melalui program kegiatan ngayah. Kemarin kita ngayah di Besakih waktu Piodalan Hidup Tari Turun KB, kita ngayah nari rejang, nari baris gede. Kemudian juga kalau ada Piodalan di Jakarta kita juga ngayah di Dispar juga sama. Kemudian juga setelah itu kita mempromosikan di media sosial atau melalui konten-konten terkait dengan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Buleleng, dari desa-desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Kemudian ada workshop juga kemarin pembuatan wayang kaca dari Nagasepa gitu. Jadi terkait dengan budaya-budaya kearifan lokal itu memang sangat fokus di JKK Bagus Buleleng itu sendiri. Berarti ini terjawab ya di era digital, katanya bagaimana peran JKK Bagus dalam mempromosikan budaya dan pariwisata Buleleng melalui media sosial. Apakah ada program khusus yang mendorong JKK Bagus menjadi konten kreator budaya dan pariwisata? Ada tidak? Secara tidak langsung ketika mereka lulus 10 besar, mereka kita minta untuk selalu di IG-nya itu adalah update tentang objek wisata atau daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Memang betul belum secara spesifik kita berikan mereka pengetahuan bagaimana menjadi influencer atau konten kreator yang berkaitan dengan itu, karena di sisi kita juga ada tim yang mengurus selain panitia, kita juga ada tim media sosial yang mengurus itu. Bagus banget itu menjadi masukan buat kita, karena pertarungan mereka justru bukan di paper lagi tetapi di paperless, kan ya itu di media sosial. Langsung tampil, langsung kelihatan mereka yang mempromosikan. Bagus, terima kasih masukannya itu. Nanti mungkin kita akan perdalam dalam masa Februari, 1 bulan di Februari ini untuk mereka mengisi diri sampai dengan nanti di awal Maret itu. Karena sudah 10 besar sekarang sudah 10 besar. Dan mungkin tadi kan dikatakan juga JKK Bagus ini kan ibaratnya wajahnya Buleleng juga begitu. Betul. Kemudian bagaimana masyarakat juga berperan untuk keberlanjutan program JKK Bagus, dan bagaimana kita mengajak masyarakat khususnya generasi muda yang di desa-desa di semua tempat begitu agar merasa memiliki dan bangga begitu ya terhadap JKK Bagus. Niki JKK Bagus tiang niki gitu. Memang mohon maaf nih kalau bahasa kami ketika kami sudah masuk kompetisi di JKK Bagus Bali, saya pribadi gitu dengan teman-teman di tim itu memasang batasan barrier yang cukup tinggi, dalam artian gini, ketika nanti naik di Ada Chandra gitu misalnya, nih Buleleng gitu loh, biar dapat wow faktornya itu, biar dapat wah faktornya itu, kan kita harus meng-create itu, ya kan, pangnak nih membalik keluarga ya teke, bahkan di live di YouTube itu bisa dicek, nih Buleleng, nah. Itu kan dimulai dari proses yang kita lakukan sekarang, yang kita lakukan setiap minggu, dan itu membuat engken canan walaupun yang mau balik gitu ya, dia menonton besoknya atau dia yang menonton live itu banyak bangga gitu loh, ya Buleleng gitu. Biar kita mohon maaf ya, biarpun dari jauh dari Buleleng gitu orang ke Kodia gitu, ke Kota Denpasar fight untuk itu, tapi biar sekan fight gitu loh, nggak hanya sekedar datang dan no. Bangga masyarakat, dan memang bisa diwujudkan di periode kemarin. Dua-duanya masuk 3 besar tuh, yang juara 2 dan juara 3 yang cowok. Nah, kenapa sih 2 tahun selalu jegengnya di nomor 2 nih? Nah, banyak yang gitu komen ma Tiang, ma tim gitu ya, mana anak juga bagus. Sing indang nembus cepok ke nomor 1. Nah, doa karena tuh nasi cang 800.000 penduduk Buleleng yang kurang lebih ya, 800.000 penduduk Buleleng yang nasi cang marengin Tiang asalnya wakat nih kalau gitu loh. Ya kan gitu dalam artian ngedenin Bayu itu Mbak, untuk biar dapat ke posisi titik itu kan harus ada perjuangan. Nah, memang itu tujuan ini tetap yang jangka pendek, tapi jangka panjangnya seperti yang dibilang sama Pak Jeroniko,
mereka ini kan calon-calon yang akan memimpin Buleleng di bagiannya masing-masing, Mbak. Tidak semua kalau jadi bupati itu mungkin dia ada yang akan menjadi ketua pemudanya, akan menjadi macam-macam. Itu yang menjadi ini kita nanti gitu, kebanggaan kita. Dan banyak hal, peluang-peluang itu lebih terbuka lah, begitu ya. Betul. Kemudian Ade juga mengatakan sekarang kan zamannya katanya media sosial seringkali menjadi ruang utama ekspresi anak muda. Nah, bagaimana peran JKY Bagus dalam menyampaikan peran budaya agar tidak sekedar menjadi konten nantinya. Nah, ini Dewan Juri dan juga tim begitu katanya Niki, bagaimana menjaga agar promosi budaya tetap otentik nanti Buleleng dan tidak kehilangan nilai sakralnya. Oke. Sangat banyak budaya di Buleleng yang adiluhung yang memang masuk kategori sakral begitu ya, yang memang otentik banget. Oleh karena itulah kami ketika benar bergabung nih dengan kebudayaan, jadi kami lebih fasih dan lebih tahu mana-mana yang sifatnya memang otentik. Nah, tidak hanya sekedar konten, berarti mereka harus melihat by proses. Artinya nanti anak JKY Bagus ketika misalnya kelihatan proses belajar, misalnya membaca lontar gitu misalnya, atau nulis Bali gitu kan salah satu ini yang kita miliki itu ya, atau melajah ngigel atau melajah megambel nih memang proses yang akan kita tampilkan, tetapi bukan hanya sekedar pencitraan. Ternyata Niko menjadi masukan yang baik karena melihat paling cuman sekejap aja klipnya dan seterusnya. Bagus, koreksi buat kami, tetapi ke depan kami akan tunjukkan bahwa cara yang kami gunakan atau metodenya adalah memang real, mereka juga ikut belajar di situ, tidak hanya sebagai lip service saja atau pencitraan saja. Nah, di sisi lain begitu ya, berkaitan dengan budaya di Buleleng juga, yang kemarin melakukan proses pemetaan ruang kreatif itu. Banyak banget ruang kreatif yang bisa, ruang publik yang bisa diintervensi oleh kreativitas gitu. Seperti di taman, di perempatan Gedung Sasana Budaya, Taman Anglurah Panji Sakti itu kan space-nya gede, ini bisa kayaknya dipakai tempat latihan ya, ngigel tunggal, nah enak ampun ngigel yang massal. Kemudian bisa tempat latihan anak-anak teater gitu. Banyak banget. Jadi anak-anak muda nanti mereka juga akan mungkin akan bagi divisi khusus yang mempromosikan tentang kreativitas dan ruang kreatif tuh ada nanti untuk kegiatan-kegiatan kreatif di samping kegiatan budaya begitu. Baik, pendengar yang ikut bergabung ini karena waktunya sudah mepet, mungkin bisa singkat nggih untuk pertanyaannya juga. Selamat pagi Pro Sato. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nggih, Pak Astawa. Bungkulan. Terus Bapak. Selamat pagi Om Swastiastu narasumber. Nggih. Kita sebagai orang Bali, pertama kita sebagai orang yang beragama, tidak lepas daripada adat budaya kita harus pertahankan dengan baik dan benar. Nah, jadi usaha Bapak itu saya sudah mendukung sekali deh, karena dengan adanya JKY Bagus ini mungkin bisa diikuti oleh pemuda-pemuda yang ada di desa-desa. Halo? Nggih, Pak. Di desa-desa, sehingga betul-betul lah pemuda-pemuda akan tidak membawa efek yang negatif. Nah, sekarang yang pertanyaan yang sedikit atau usul dan saran yang kalau bisa orang-orang yang sudah terpilih jadi jangan meninggalkan moral, karena moral itu dasar kita akan berbuat sesuatu yang baik. Jangan karena rupanya terjadi tapi dia tidak bermoral. Nah, di sini yang saya harapkan, sehingga ada orang yang tidak JKY Bagus, itu nih Bu Manti ini kok moralnya nggak benar. Nah, ini yang menjadi efek daripada masyarakat. Apalagi kita melaksanakan event-event JKY Bagus ini, itu biayanya mahal. Bajunya mahal. Perlu dipikirkan begitu. Sehingga jangan sampai orang yang
mempunyai pakaian, punya dagang. Dia melaksanakan sebagai jaga yang bagus, alising latang sing jaga yang bagus, jangan sampai begitu. Malahan ada orang yang biasa-biasa saja, terus terang yang sering jual macam ya. Anak jaga itu sendiri. Paling penting manci kan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Astawa niki supportnya masyarakat kita nggih, pendengar Pro 1 Pak Benson juga yang ingin ikut bergabung ampura Bapak karena waktu juga niki di WhatsApp juga banyak mengirimkan WhatsAppnya. Ini tadi terkait dengan mana tadi ya, identitas isu pariwisata, sudah isu kesenjangan tadi dikatakan. Isu kesenjangan partisipasi generasi muda masih terjadi dikatakan, bagaimana JGK Bagus membuka ruang yang inklusif bagi anak muda dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang di Buleleng. Tadi juga sudah ada nyinggung sedikit sebenarnya nggih. Kemudian mungkin dalam pelaksanaan JGK Bagus evaluasi apa yang mungkin penting dilakukan begitu untuk selanjutnya. Mungkin langsung. Baik. Semoga. Yang pertama terkait dengan usul dari garis bawah sama attitude-nya itu yang memang banyak menjadi sorotan karena bukan menjadi di kita tidak terjadi kasus seperti itu, tetapi mungkin banyak yang dilihat yang memiliki prestasi kemudian penampilannya good cuman tidak kurang attitude-nya ya. Kemudian berkaitan dengan bagaimana kita sebenarnya sedang berproses untuk lebih menguatkan JGK Bagus Buleleng ini memang tetap menjadi agenda tahunan. Itu yang pertama, agenda tahunan kita pasti ada nih. Yang berikutnya adalah tadi sambil browsing begitu saya melihat sebenarnya kita punya role modelnya bagus gitu ya. Salah satu prestasi yang kita capai kan Wamenpar kita Bu Nilo kan dari Selat kan gitu ya. Gini juga penekun di bidang jurnalis juga kan gitu. Nah ya betul. Nah dari situ kita bisa melihat banyak banget potensi yang kita miliki dan ini sebenarnya harus sampai ke desa-desa. Betul Bapak, ini usulan dari Bapak ini kan memang benar sekali, harus sampai ke desa-desa. Kembali lagi ke masalah yang Tiang sampaikan di awal, kita menerima semuanya, SMA, kuliah, seketruno, apapun yang kita terima, batasannya jelas, umurnya jelas dan seterusnya. Nyah nikah adalah lek nih nyak sing gitu sebenarnya ya. Itu dah permasalahannya. Ini tidak high banget ya ampun doh kentannya. Mungkin 2000 pasca ini coba buat kerjasama sama RRI biar RRI terus ngeliput kegiatan kalian. Jadi biar ditahu Mbak, biar tidak terlalu hype banget nih kan oleh publik begitu ya. Kita mencari potensi unggulan terbaik kita. Maka kita dalam tanda petik harus benar-benar melalung gitu, melalung gitu ya. Melihat segala sesuatunya, benar-benar kita lihat kemampuannya ini, dia beretika dan seterusnya. Ampun pun malu ngenahang, nanti biayanya mahal beli, tiang kurang tinggi beli. No, enggak gitu. Fight aja. Nih kalau saya bongkar di sini mau siap nanti. Terus terang saja Tiang, Truni Denpasar 2007 mau juara 2 Tiang bagus Denpasar juara 2 tahun 2027 tapi jadi gede aja 2007 ya. 2007 ya. Jangan 2007 ya. 2007 loh. Nah, maksudnya Tiang waktu itu barengin kan walaupun warna kulit seperti ini, walaupun kita coba saja fight itu dulu. Sekan-sekan egaliter dan heroisme orang Buleleng itu yang menurun kepada jiwa beraninya itu totohin cepok dalam artian fight dulu, ampun nyah niki gitu loh. Ini nggak terlalu tough banget, harus high banget tuh enggak gitu loh. Mbak saksi ini tadi takon Mbak kok yang kita hasilkan begitu. Baik. Dan juga ketika kita memiliki jiwa itu kita buktikan di provinsi mau asal bukannya asal ngikut yang kita bilang, nggak, asal benar mau serius, mau tekun, mempelajari, pasti kok kita sampai di titik itu. Luar biasa pendengar kita. Ini perbincangannya semakin menarik sebenarnya ya. Tapi karena waktu juga mungkin terakhir harapan ke depan ini dalam ajang JGK Bagus di tahun 2026 ini seperti apa, Pak Made? Silakan. Ya, terima kasih Kak. Jadi berbicara harapan tentu di 2026 ini yang pertama adalah
kita bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi kita di ajang Jegek Bagus Bali 2026 ini. Kemudian juga harapannya nanti bahwa Semeton Jegek Bagus Buleleng ini dapat lebih berkontribusi lagi, dapat lebih menjangkau lapisan masyarakat lagi terkait dalam halnya pariwisata, budaya, dan juga ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Buleleng. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan juga cita-cita dari paguyuban Semeton Jegek Bagus Buleleng ini dapat tercapai dan dapat memberikan dampak nyata atau kontribusi positif bagi masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih banyak Made. Sama-sama. Limoga ada? Generasi muda Buleleng, mari kita berkreativitas lah untuk kabupaten kita yang kita cintai ini. Kita masih banyak punya ruang. Kita kalau dibilang masih banyak punya waktu menuju 2045 memang masih banyak, tetapi kita harus mulai dari sekarang. Kalau tidak sekarang kita akan ketinggalan jauh banget. Di mana masyarakat bisa melihat aktivitas dari Jegek Bagus nanti? Di IG-nya, di YouTube-nya Jegek Bagus nanti di TikTok juga ada. Di TikTok juga ada. Jegek Bagus Buleleng. Jegek Bagus Buleleng. Jegek Bagus Buleleng. Terima kasih banyak para narasumber dan juga pendengar Pro 1 RRI. Sehingga aja tidak terasa ya kita perbincangan kita sudah di penghujung. Juga banyak sekali mungkin insight dan pandangan menarik yang kita dapatkan begitu mengenai peran Jegek Bagus sebagai wadah generasi muda di panggung budaya sekaligus sebagai harapan di masa depan pariwisata Buleleng, budaya Buleleng juga. Terima kasih banyak yang sudah ikut bergabung pendengar Pro 1. Jangan rubah frekuensi, tetap setia di Pro 1. Terima kasih untuk para narasumber. Terima kasih Pak Made Moga Karisma SST Par dari Dinas Pariwisata Buleleng dan juga ada Made Swastika dari Panitia Jegek Bagus. Kami akhiri untuk dialog Balik Keken pagi ini pendengar. Terima kasih kebersamaannya dan tetap selalu setia di Pro 1. Saya ini Bencana kekeringan berpotensi